Sehat Pancoran, jumpa lagi bersama saya dengan Karentika. Jumpa lagi di acara podcast Bikisan, yaitu bincang-bincang isu kesehatan Pancoran. Kali ini aku bersama dengan tamu istimewa sekali, yaitu Dokter Bara. Halo, selamat siang Dokter Bara. Halo, selamat siang Kak Karen. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Nah dokter Bara ini dokter pokoknya spesialis tentang gawat darurat ya dok ya. Pemerhati gawat darurat. Pemerhati gawat darurat. Oke. Kali ini teman-teman kita akan mengebahas tentang kegawat daruratan dokter di kehidupan sehari-hari. Gimana dok? Kita udah siap dok tanya jawabnya? Oke, siap. Oke, siap. Sebenarnya apa saja sih dok kasus kegawat daruratan rumah tangga yang terjadi dalam keseharian kita, terutama itu di lingkungan tempat tinggal kita? Ya Kak Karen, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan sehari-hari di sekitar kita ya. Oke. Jadi kegawat daruratan itu adalah sesuatu yang kurang menyenangkan atau bisa mengancam nyawa. Oke. Karena bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Iya, dokter. Keadaan gawat darurat itu. Tidak mengenal umur ya dok ya? Tidak mengenal umur, tidak mengenal lokasi kejadian, bahkan rumah yang sehari-hari kita pikir itu aman, ternyata ada potensi kegawat daruratan juga tuh yang bisa terjadi. Oke. Untuk anak, bayi maupun orang tua bahkan lansia bisa terjadi kegawat daruratan kalau kita Tidak waspada ya, tidak dok ya? waspada, apalagi di luar rumah. Itu lebih banyak lagi potensi kegawat daruratan yang bisa terjadi Kak Karen. Oke, jadi tidak hanya di dalam rumah, tapi juga di luar rumah itu kita harus waspada ya dok ya, dengan Iya, betul. kejadian kegawat daruratan yang terjadi ya dok ya. Betul Kak Karen. Oke, selanjutnya dok, apakah masyarakat umum itu perlu adanya, tadi kan dokter bilang ya, kalau kegawat daruratan itu tidak mengenal umur, tidak mengenal usia gitu kan. Berarti kan kapan saja dan oleh siapa saja itu bisa terjadi. Nah, gimana sih dok, apakah kita perlu punya pelatihan khusus nih dok terkait kegawat daruratan itu sendiri? Perlu, apalagi di Indonesia oke. ya. Jadi Kak Karen, Indonesia itu adalah negara terkenal dengan supermarket bencana. Jadi segala macam bencana tuh ada di Indonesia. Oke, Dari benar. mulai banjir, gempa, gunung meletus, tanah Kebakaran. longsor, kebakaran, itu yang bencana alam. Bisa juga kegawat daruratan tuh terjadi sehari-hari. Sedangkan tenaga medis pasti dimanapun itu jumlahnya lebih sedikit dari masyarakat awam. Oke. Nah sebelum kita minta tolong kemana nih kalau gawat darurat. Nah sebelum tenaga medis itu terhubung dengan kita atau datang menolong kita harus bisa melakukan pertolongan pertama. Oh, Ya, berarti jadi- itu pelatihannya dok, pertolongan pertama itu. Ya, jadi itu Oke. pertolongan pertama itu harus bisa dilakukan oleh semua orang. Supaya apa? Oke. Supaya dia kalau terjadi kegawat daruratan dia bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya Oke. dengan cara pertolongan pertama. Oke dokter, oke. Kita langsung ngebahas yang selanjutnya ya dok ya. Lah, tadi kan dokter bilang kalau pokoknya pertolongan pertama itu harus dilakukan oleh entah itu di dalam atau di luar rumah, Ya. benar ya dok ya. Lalu gini dok, yang pertama dok, misal ada anggota keluarga nih dok yang jatuh dari tangga misalnya, atau anak-anak nih yang jatuh dari tangga gitu. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan dok? Oke, yang pertama tadi kita ya pentingnya pertolongan pertama itu kuncinya. Betul. Jadi semua itu harus dikuasai Oke, dari betul. mulai sejak usia dini, usia sekolah menengah, sekolah lanjut sampai orang dewasa itu harus bisa melakukan upaya pertolongan pertama sesuai kemampuannya. Oke. Nah di rumah potensi bahaya apa aja sih yang kemungkinan terjadi? Oke, benar. Di rumah tuh banyak, misalkan untuk anak-anak ya. Ya. Kalau untuk anak-anak potensi bahayanya apa? Perlu diperhatikan oleh para orang tua. Jadi anak-anak itu ada di mana dia itu masih berkembang, rasa ingin tahunya masih tinggi. Betul. Jadi pada usia balita biasanya itu dia lagi senang masukin sesuatu ke mulutnya tuh. Oke. Jadi jangan meletakkan barang-barang yang ukurannya itu kecil. Dan itu bisa potensi masuk mulut ya. dimasukkan ke mulut, ke Oke. hidung, ke telinga, dan itu sangat membahayakan ya. Misalkan orang tua habis pakai jilbab atau apa lupa jarum petulat diletakkan di meja yang terjangkau oleh anak. Oke. Atau mainan yang ukurannya kecil-kecil atau kancing itu bisa jadi potensi bahaya bila tertelan oleh anak. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah benda-benda tajam. Kadang kita dewasa nggak tuh naruh misalkan gunting kuku, terus pisau,
itu yang bisa dijangkau oleh anak-anak itu hati-hati. Lalu selanjutnya warna-warna menarik, anak-anak tuh. Oh iya dok. Iya, warna-warna menarik tuh pasti anak-anak jadi kepo, tertarik, dia penasaran tuh sesuai usianya tadi, dia jadi berusaha nelan, makan seperti bener. itu. Dan itu bahaya ya. Itu potensi bahaya. Terus yang selanjutnya adalah potensi bahaya apa? Pintu. Pintu itu bisa juga jadi sarana untuk anak-anak bermain. Pintu yang biasa ya dok ya? Oke. Tanpa kita sadarin kan banyak juga kejadian anak-anak tangannya kejepit pintu. Oh benar, iya. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memperhatikan anak-anak bermain tuh di tempat apa, lokasinya di mana, dan itu harus diperhatikan benar-benar main dengan siapa. Dan diawasi ya dok ya? Diawasi betul, karena kalau terjepit pintu ya banyak yang tangannya cedera. Bahkan aku pernah dengar kalau misalnya yang kejepit pintu itu saking udah sampai biru dan itu bisa diamputasi gitu ya dok ya? Iya, itu kalau sudah jaringannya tidak bagus. Iya, Tapi untuk mencegah cedera itu ya kita sebagai orang tua harus ya. melihat nih kira-kira potensi bahaya apa, jadi harus diwaspadai ya. Selanjutnya apa, selain pintu untuk anak-anak yang bahaya, jendela. Jendela juga baiknya jendela rumah di atas satu lantai itu harus ada tralis. Benar. Kita nggak tahu nih lagi asik kerja di bawah, tahu-tahu anak main ke atas, terjun. Bisa jadi dia terjun, bukan terjun payung, terjun bebas di situ. Terjun bebas ya dok ya? Iya. Itu potensi bahaya. Iya. Ya, jendela. Selanjutnya apa, dapur. Dapur juga jadi sarana yang bahaya di rumah itu. Anak-anak niatnya bagus nemenin ibunya masak atau apa, tapi kalau kita lagi lengah, kita nggak waspada, bisa jadi tuh dia kepo. Gagang pancinya itu kalau bisa jangan menghadap ke lantai tapi ke samping. Kenapa dok? Karena anak kecil kan penglihatannya itu, ini gagang apa nih, kepo, ditarik sama dia. Air panas isinya. Air panas ya. Gitu. Itu kalau di dapur. Lalu selanjutnya apa, listrik. Listrik. Anak-anak kepo tuh, nih bolongan apa nih colokan di bawah. Kalau bisa colokan listrik itu yang tidak terjangkau oleh anak-anak, minimal balita lah. Kalau udah usia 4-5 tahun mungkin sudah bisa diedukasi. Tapi kalau masih 0 sampai 3 tahun, itu dia rasa ingin tahunya tinggi. Dia kadang di situ tangannya habis ngemut-ngemut masih basah. Nempelin tangannya ke lubang listrik, itu menjadi potensi bahaya juga ya. Dan itu banyak sekali kejadiannya ya dok ya, di berita-berita tuh kadang aku denger ya. Betul. Intinya pergerakan anak harus kita waspadai, itu bahaya yang terjadi di rumah untuk anak-anak. Kalau yang tadi dok, yang tadi aku tanyakan kayak misalnya tangga gitu kan. Kalau misalnya ada anak-anak nih jatuh dari tangga, berarti kita harus tahu juga kayak misalnya membuat pagar ya dok ya. Kan ada tuh yang atas sama bawah gitu kan. Membuat pagar agar anak-anak tidak juga naik turun tangga sebebas itu gitu kan. Betul. Pertama pagar, yang kedua itu harus terang nih kalau si tangga. Jadi kan untuk supaya apa? Mencegah tergelincir. Seperti itu ya. Lampunya ya dok ya? Betul. Kadang kan tangga malah gelap nih. Tangga yang ke arah ke atas. Kadang tangga itu adanya di pojokan. Iya, biasanya. Itu harus terang supaya itu mencegah potensi terjadi cedera baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Dok, misalnya tadi yang tadi aku tanyakan, misalnya tadi yang anak-anak tadi itu turun tangga terus tiba-tiba jatuh gitu ya dok ya. Apakah kita langsung boleh mengangkatnya dok? Kalau cedera, itu dia pentingnya pelatihan pertolongan pertama. Jadi untuk para orang tua atau warga penting untuk mendapatkan edukasi dari tenaga profesional tentang pertolongan pertama. Boleh tidak langsung diangkat, boleh, tapi kalau bisa sepanjang kepala hingga tulang belakang bokong ini itu harus dalam posisi lurus. Jadi jangan dalam posisi tertekuk. Apalagi misalkan kakinya sakit, kok bengkoknya aneh nih, bukan bengkok sendi, bukan bengkok persendian. Itu kemungkinan dia ada patah tulangnya akibat cedera tadi. Jadi harus benar-benar evakuasinya hati-hati, apalagi tulang belakang daerah leher ini. Betul. Intinya harus garis lurus nih kepala sampai dari kepala sampai harus dalam garis lurus untuk mengangkatnya. Jadi tidak boleh sembarangan, melengkung, bengkok atau diangkat apa sehingga posisi tubuh tertekuk itu akan membahayakan tulang belakang. Ini pengalaman juga buat aku ya dok ya. Iya. Soalnya juga nggak tahu. Jadi tidak sembarangan digendong. Kadang kan orang tua karena udah saking paniknya ya dok ya. Ayo, yang penting dibawa ke rumah sakit dulu. Jadi langsung digendong biasa gitu. Ternyata ada ilmunya juga ya dok ya. Ada caranya, ada tekniknya. Intinya jangan panik.
lalu lakukan pertolongan dengan tepat. Oke, tadi kan sudah ya dok ya tangga. Tadi aku tertarik ya dokter bilang kalau di dapur itu jangan sampai si gagangnya itu ya dok ya yang Iya, terlihat kalau oleh anak. meja nih begini posisinya, Iya. dia si anak kepo dia. Iya, dia pasti bakal menarik dan tahu-tahu kena air panas gitu kan. Iya. Lalu kalau misalnya anak kena air panas dok nih, apakah kita langsung bawa ke IGD apa gimana dok orang tua yang harus dilakukan pertama kali minimal di 1 menit pertama lah. Kalau tersirat Betul. anak-anak itu wajib dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Apa untuk mendapatkan penanganan yang tepat? Luka bakar pada anak itu perlu penanganan khusus. Jadi tidak sama seperti penanganan orang dewasa. Oke. Karena Kalau dari ini dok, mulai kalau penanganan luka bakarnya, penanganan kebutuhan cairannya, iya betul, belum lagi lokasi luka bakarnya. Kalau di Iya, wajah itu apalagi itu wajib dibawa ke langsung dibawa ke IGD ya dok ya. IGD. Dan itu juga harus dapat pertolongan pertama sesegera mungkin. Oke. Jadi jangan pertolongan pertama nih, biar kan banyak yang masyarakat udah kasih aja odol. Iya betul. Nah, Iya odol atau kasih aja, air apalagi itu biasa. mengalir. Ya kalau air mengalir boleh justru. Oh justru boleh ya dok. Tapi ya? hati-hati pada anak, tidak boleh namanya hipotermi atau kedinginan. Oh. Hati-hati. Jadi kalau bisa anduk tipis dibasahi terus diperes sehingga ya selimuti anak itu dari luka bakarnya tadi pakai anduk yang bersih, terus diselimutin pakai yang anduk yang tebal atau selimut supaya anak itu tetap terjaga kehangatannya, lalu segera bawa ke rumah sakit. Jadi jangan biarkan anak itu kedinginan, udah bagus, niatnya bagus disiram, tapi habis itu kedinginan. jangan, itu lebih membahayakan untuk anak-anak. Nanti malah timbul masalah lain ya dok ya. Iya. Kalau bingung ya segera anaknya selimuti, lalu bawa segera ke fasilitas kesehatan. Berarti salah banget ya dok kalau dikasih odol ya. Salah, kurang tepat ya. Ya kurang tepat ya dok ya. Dan bawa ke fasilitas kesehatan yang tepat, lebih baik bawa ke rumah sakit. Oke, benar-benar. Kalau tadi kan anak kena air panas, kita juga harus bawa ya dok ya segera ke fasilitas kesehatan, entah itu di rumah sakit atau puskesmas. Lalu kalau misalnya ada yang kesetrum dok, nah kalau ada yang kesetrum itu apa yang harus kita lakukan agar tidak memperburuk keadaan gitu? Bahkan kadang kalau kita kesetrum, misalnya ada anak atau ada orang dewasa kesetrum nih dok, kadang kan kita juga takut ya nolongnya ya. Aku nanti kesetrum juga nggak nih gitu? Itu pertolongan yang pertama yang harus kita lakukan apa sih dok? Pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah pertama sebelum terjadinya suatu gawat darurat atau bencana, Betul. orang tua itu namanya harus mitigasi. Mitigasi itu mengenali potensi listrik di rumah saya ini aman nggak ya? Oke benar. Iya. Pertama seperti itu ya. Pertama listrik aman nggak, Iya. sesuai daya nggak? Iya. Yang kedua itu perangkat listrik itu aman nggak? Misalkan ada setrikaan yang kabelnya udah nyaris telanjang tuh, Oh iya betul. tidak diperbaiki, Betul. atau tidak dibeli baru, udah pakai aja yang penting bisa. Itu hati-hati, itu potensi tersetrum. Oke. Begitu juga mesin cuci, itu hati-hati anak-anak ikut main ke area mesin cuci atau kulkas, belakang kulkas, tangannya basah pegang itu tersangkut listrik. Oke. Atau zaman dulu tuh, sekarang mungkin nggak ada ya, dulu kan TV masih ada antenanya ya. Oh iya, sekarang udah Itu nggak- masa kecil kita sering banget tuh mengalami apa namanya antena-antena parabola itu ya dok. kesetrum ringan. Iya, oke. Itu juga bahaya. Itu kita mitigasi dulu nih, aman nggak? Terus lokasi colokan tuh aman nggak? Kalau tidak terpakai, cabut semua, matikan. Sekarang kan kabel roll itu ada yang bisa dimatikan ya, Iya betul. dayanya. Nah itu hati-hati. Kalau bisa saklar listrik itu yang ada penutupnya. Oke, iya benar. Kan ada tuh yang baru dibuka baru Iya. kelihatan lubangnya. Iya, Itu lebih betul. aman Oke. untuk anak-anak juga ya. Kalau begitu lanjang, begitu lokasinya di bawah, itu lebih membahayakan. Oke. Nah, apa yang kita lakukan kalau terjadi Ada kegawat daruratan tersengat listrik? Yang pertama itu kita itu jangan panik. Selalu apapun itu kegawat daruratan, penolong itu tidak boleh panik ya. Setelah itu menolong dengan cara apa? Menggunakan alas kaki, Bentuknya karet atau gimana dok? karet ya. Oke. Karena kalau alas kakinya besi, yang pertama berat, berisik, yang kedua dia kesetrum juga. Iya benar-benar. Jadi dengan alas kaki yang karet, setelah itu kita tuh kalau bisa, kalau rumahnya tidak terlalu luas jangkauannya, orang dewasa itu harus lari sesegera mungkin. Jadi salah satu berusaha nolong, yang satu lagi berusaha lari, harus tahu posisi saklar utama itu di mana. Oh
Jadi sumber listrik itu langsung dimatikan dari pusatnya. Bukan di tempat yang kesetrum ya, tapi justru pusatnya ya dok Pusatnya. ya. Oke. Langsung Iya. dimatikan karena kalau di lokasi kesetrumnya kadang tuh aliran daya panasnya itu dia merambat Oh. ke pusat saklar yang di tempat colokinnya itu. Iya. Karena terasa panas juga di situ. Oke. Atau bisa kesetrum juga. Oke. Jadi kadang panik langsung pegang, dia pasti ikut tersetrum. Oh. Jadi caranya adalah dia pakai gagang sapu yang dari kayu. Gagang sapu, oke. Ya dia berusaha menjauhkan sumber aliran listrik tadi. Misalkan dia lagi pegang bor, lagi pegang colokan, itu langsung dijauhkan. Oh, jadi Jadi satu berusaha jauhkan, yang satu matikan sumber listrik ya, sumber saklar kan. Biasanya ada tuh di samping rumah. Itu harus tahu lokasinya di mana. Kecuali rumahnya luas banget ya kayak istana, jadi lari aja butuh waktu. Tapi itu harus tahu. Jadi satu berusaha menolong, satu lari mematikan sumber listrik. Terus dok yang Selanjutnya, nolong tadi, yang nolong. bentar, yang nolong tadi itu boleh megang nggak dok? Nah itu tidak boleh bersentuhan langsung ya, Oh, sementara jadi harus sampai pakai aman sumber listriknya itu diputus. Oh, oke. Kalau sumber listriknya diputus itu aman. Tapi kalau sumber listriknya masih, itu pasti ikut Kesetrum. mengalir. Walaupun aliran dia pakai listriknya. sendal karet ya dok ya? Iya, resiko itu tetap ada ya. Oke. Jadi nah pertolongannya apa? Selanjutnya wajib lagi-lagi dibawa ke rumah sakit ya. Iya betul. Karena luka bakar listrik itu kenanya ke jantung juga. Iya. Jadi itu bahaya, tidak hanya luka bakar yang terjadi, tapi detak jantung juga itu berpengaruh. Iya. Irama jantung berpengaruh karena akibat tersetrum tadi. Oke, pokoknya kita intinya tuh harus tahu sumber si listriknya dulu ya dok ya, sumber listrik. Satu menolong dengan Satu cara yang menolong, aman. dipakai alat bantu, lalu kalau misalnya sudah langsung bawa ke rumah Iya. sakit gitu ya. Oke. Kadang kalau misalnya panik udah langsung pegang malah ikut kesetrum ya dok ya, yang Iya. ada malah Iya. semuanya kesetrum. Nah, jadi untuk teman-teman semua, prinsip kita menolong orang itu harus 3A. Apa tuh dok? Yang pertama tuh aman diri. Aman diri, oke. Aman diri kita tuh harus aman. Oke. Dari apa kita pengen nolong orang nih. Heeh. Pertama kalau orang nggak kenal, banyak Iya. darah segala macam, kita harus pakai sarung tangan. Oke. Kita harus pakai alas kaki biar kita nggak kena cairan tubuh atau darah dari orang Si lain yang orang nggak lain kita itu. kenal. Oke. Yang kedua, aman lingkungan. Aman lingkungan. Maksudnya Jadi dok? jangan, maksudnya nih ya, misalkan ada lokasi kebakaran besar tetangga Iya. kita, saya pernah pelatihan, saya harus nolong dia ke dalam evakuasi. Jangan, kalau apinya masih besar, jangan nekat kita masuk ke dalamnya. Oke. Karena kita bisa jadi korban Ikut kebakar. selanjutnya. Iya, itu aman lingkungan. Oke. Baru selanjutnya adalah aman korban atau aman pasien. Iya. Itu adalah menolong dengan cara yang tepat. Oh, yang tadi dokter Jadi jelaskan kita aman ya. diri, saya menolong orang, kira-kira saya aman nggak? Soalnya tadi tersengat listrik, saya main pegang aja nih, wah udah pasti nggak aman diri itu, pasti jadi korban selanjutnya. Nah selanjutnya aman lingkungan, maka listriknya harus diputus. Iya betul. Baru aman pertolongan dengan Iya. aman pasien atau korban dengan cara menolong dengan cara yang tepat. Oke, itu untuk semua musibah ya dok ya, harus 3 itu ya 3A, pokoknya. Aman musibah diri, apapun, aman diri, aman lingkungan, dan aman korban atau aman pasien. korban. Oke, ya hebat dokternya, baru kepikiran saya. Lalu dok, kalau misalnya dalam kasus kepleset dok atau jatuh, kadang kita tuh abaikan ya dok, karena misalnya kita udah kepleset gitu kan, ya udahlah gitu, selama kita baik-baik aja dan sehat-sehat aja, jadi ya udah kita abaikan saja gitu dok. Terus dok, kapan sih kita harus curiga nih kalau ternyata kepleset kita itu nggak bisa diabaikan gitu? Jadi harus penanganan serius tuh ketika kita kepleset, apakah kepala kita pusing atau sampai muntah atau kaki kita terkilir atau gimana dok? Yang perlu penanganan khusus. Oke. Yang mengancam nyawa harus kita perhatikan. Kepleset. Nah, kalimat kepleset ya tergantung kita keplesetnya di mana. Kalau kepleset kita di lantai dasar itu relatif lebih tenang dibanding kita kepleset dari lantai 5 misalkan. Nah, seperti itu ya. Itu lebih membahayakan. Terjun payung Nah, ya? kalau kepleset yang membahayakan itu kepleset itu akibat benturannya. Oke. Contoh keplesetnya ringan. Kita kepleset tapi kebenturnya di mana? Kepala misalkan. Kebentur di dinding kamar mandi kan keras, Iya. beton, apalagi dinding biasa aja tuh keras. Nah itu akibatnya, misal kepleset, udah gitu kena meja, kepentok dada Iya. atau perut kepentok. Itu organ-organ dalam kita bisa cedera, itu waspada. Oke. Apabila akibat
kepleset itu pertama kita mengalami penurunan kesadaran atau ada pingsan habis kepleset atau kejang atau muntah akibat benturan di perut, akibat benturan di kepala, itu wajib ke fasilitas kesehatan. Oke. Seperti itu ya. Iya. Nah, kalau dia kepleset cederanya di anggota gerak nih, ya seperti tadi, cara penanganannya tuh harus, dia sih nggak begitu mengancam nyawa, cuman tetap harus dibawa ke fasilitas kesehatan apabila terjadi dislokasi itu, namanya itu dia posisinya juga nggak sesuai yang sendi-sendi kita nih. Kok agak bengkok nih tangannya, kelihatannya patah. Nah itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan ya. Apalagi kalau misalnya kita udah ngerasain, aduh sakit ya dok ya, nggak bisa Sakit, digerakkan, biasa ditekuk bisa, kok nggak bisa ditekuk, apalagi bunyi krek gitu. Oh udah pasti ya itu dok hati-hati. Apalagi setelah jatuh, itu dia setelah jatuh dia nggak gerak. Misalkan, kok pada lansia misalkan jatuh dia nggak gerak lagi, itu gimana caranya? Ya kita harus tetap tenang, lakukan pertolongan pertama, evakuasi dengan cara yang tepat, jangan asal angkat ya. Iya, yang tadi dokter bilang ya harus lurus. Resiko patah tulang belakang, betul. Iya. Dia pokoknya tiba-tiba habis jatuh, dia nggak bisa ngangkat kaki, kemungkinan itu ada cedera di tulang belakang. Selanjutnya kita tadi berbicara tentang lansia ya. Iya. Rumah itu menjadi sesuatu sarana yang bahaya juga untuk lansia. Jadi kita harus tahu lansia itu pertama penglihatannya agak kurang jelas lagi. Oke. Jadi lokasi-lokasi kita di tangga harus terang dan kamar mandi itu harus kering. Iya betul. Jadi nggak boleh basah. Kalaupun basah itu harus ada keset yang untuk supaya seret tuh alasnya, karena banyak banget lansia jatuh di kamar mandi dan itu berakibat fatal. Oke. Iya dok. Itu untuk lansia. Lalu pegangan-pegangan di kamar mandi itu harus ada pegangannya untuk lansia. Oke, benar-benar. Terus di tangga harus ada pegangannya, di lokasi-lokasi yang ingin pindah lantai itu harus ada pegangannya untuk lansia supaya beliau bisa menumpuk. Seperti itu. Dan pada lansia atau usia-usia yang berisiko itu juga di rumah itu kita berbicara kegawat daruratan di rumah dulu ya. Stroke juga nggak jarang. Maksudnya jatuh? Stroke bisa karena kebentur lalu terjadi perdarahan di kepala atau memang karena stroke dia ada darah tinggi sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada orang tiba-tiba lemas paruh badan. Jadi kalau stroke itu kan fase ya. Pertama kita lihat F-nya face. Dia tiba-tiba wajahnya mencong sebelah. Iya. Habis itu AM. Tiba-tiba anggota geraknya lumpuh sebelah. Habis itu S. Nah, dia speaknya nggak bisa tuh. Bicaranya pelok. Nah, habis itu udah kemungkinan stroke. Jadi T-nya apa? Transfer tuh rumah sakit. Jadi transfer tuh hospital. Jadi fast ya. Face, arm, and speak. And transfer ke rumah sakit. Jadi kalau ada gejala-gejala itu, tiba-tiba wajahnya miring sebelah, terus anggota geraknya nggak bisa digerakkan sebelah, terus bicaranya pelok, itu udah kemungkinan besar stroke. Jangan, biasanya ada orang, coba minumin, jangan, nanti malah tersedak, atau masukin sendok ke mulutnya. Iya, kadang kayak gitu ya dok ya. Atau itu ujung jarinya tusukin jarum, itu jangan ya. Itu adalah mitos adalah sesuatu yang nggak benar. Jadi itu kemungkinan stroke harus dilakukan pertolongan pertama dan tindakan di rumah sakit. Jadi banyak banget potensi ini ya dok ya, akibat dari di rumah. Banyak di rumah kita kira aman ya, ternyata nggak aman. Di rumah pun kita nggak aman. Iya, karena kan kita pikir aman nih dalam rumah, ternyata juga banyak potensi cedera juga. Terus apalagi di luar ya dok ya. Ya di luar. Dan sekarang kita nggak bahas di luar nih dok. Misalnya dok, kita ngelihat juga kecelakaan lalu lintas di jalanan gitu. Kita sebagai rekan yang kecelakaan atau kita ngelihat orang yang kecelakaan itu dok, apa yang harus kita lakukan dok? Apakah kita langsung nelfon ambulan aja atau ada langkah awal nggak sih dok yang harus kita lakukan untuk menolong korban kecelakaan? Kita berbicara di luar rumah, terutama di jalan raya ya, yang sering terjadinya kasus kegawat daruratan. Pertama itu memang lagi-lagi kita ini ingat prinsipnya 3A, aman diri, aman lingkungan, baru aman korban. Yang selanjutnya adalah kita harus belajar mitigasi dari kecil. Kalau di Jepang anak kecil udah diajarin tuh di taman-taman lalu lintas gimana cara menyeberang jalan, etikanya, nggak main asal lari aja di jalan raya. Terus bagaimana cara penggunaan
kendaraan bermotor. Iya, Namanya anak kecil itu kematangan emosinya belum cukup. betul. Maunya Jadi- ngebut-kebutan ya, Dok? Kebut-kebutan. Jadi ada yang nggak pakai helm, Betul. udah bertiga, Betul. berempat naik motor nggak pakai helm lagi, dan itu orang tuanya kadang ada yang merasa bangga. Nah itu salah ya, kurang tepat ya. Iya, Mengizinkan. bangganya anak saya udah bisa nyetir motor, itu salah. Padahal belum Hati-hati. punya SIM. Belum punya SIM, Iya. kematangan emosinya belum cukup. Iya, betul. Jadi bisa bahaya di jalan. Iya. Terus selanjutnya kalau terjadi Kecelakaan nih, Dok. Apa yang ya, harus kita lakukan? Pertama itu tadi ya, kita aman diri. Oke. Kira-kira ini misalkan ya kecelakaannya di jalan tol sama di gang, beda tuh kita mau nolongnya. Di Iya. jalan tol tuh mobil pada ngebut semua, walaupun kalau ada kecelakaan pasti pada Minggir. minggir atau melambat. Ya. Tapi kita harus tahu pertolongan yang tepat itu kayak gimana. Pertama kita harus pakai alat pelindung diri, apalagi kalau kecelakaan tuh rata-rata orangnya kan berdarah. Betul. Iya, betul. Jadi kita nggak tahu yang berdarah tuh ada sakit apa. Betul. Kalau bisa ada sekat antara kulit telanjang kita ini dengan si korban. Apa, Entah Dok? pakai sarung tangan, Oke. entah pakai kain, entah Oke. apa. Tapi tetap berusaha menolong ya. Oke. Kalau tangan kita, kulit kita intak atau utuh Ada sih, luka ya. Heeh. lebih mengurangi resiko infeksi Iya, dibanding betul. adanya luka di Luka. tangan kita. Oke, seperti siap. itu. Oke, itu Lalu- aman dirinya ya, Dok ya. Betul, Kalau aman aman diri. lingkungannya. Kalau sama lingkungannya itu kalau ada yang kecelakaan, usahakan itu ada yang punya kendaraan itu halangin dari arah yang mau menuju ke lokasi kecelakaan tersebut, Oh. supaya nggak Nggak kita lagi tabrakan jadi nolongin, jadi tabrakan ditabrakan. beruntun. Iya. Iya, oke. Jadi memang harus ada mobil yang melintang atau kendaraan Iya. motor bahwa di situ ada kecelakaan, jangan lewat situ. Oke. Pakai jalur yang sebelahnya seperti itu ya. Oke, Dok. Dan itu pertolongan seperti biasa. Kita lihat dari mulai pernafasannya, jalan nafas, pernapasan. Iya. Terus pasiennya masih sadar atau enggak, terus dievakuasi. Intinya dievakuasi dulu ke pinggir jalan dengan cara yang tepat, lalu panggil tenaga profesional atau ambulans. Oke. Sip, sip. Jadi apa namanya? Ketika ada yang kecelakaan atau kita sebagai penolong tuh intinya itu ya, Dok ya, aman diri, tetap ya aman diri, aman lingkungan, dan Baru menolong korban aman dengan cara yang tepat ya, korban. dievakuasi ke pinggir jalan supaya lebih aman, lalu panggil ambulans. Pakai ambulan. Oke. Terus, Dok, tadi kan dokter bilang nih banyak sekali anak-anak yang naik motor sembarangan, gak diizinin sama orang tuanya, bahkan orang tuanya ada yang merasa bangga anak saya udah bisa naik motor gitu. Lalu apa ya, resiko terbesarnya dari kecelakaan itu apa sih, Dok? Risiko terbesar tentunya adalah kematian ya. Iya. Jadi tidak sedikit kematian akibat kecelakaan. Mungkin orang tuanya kurang menyadari atau Iya. lalai atau tidak aware bahwa Betul. mengizinkan anak di bawah umur untuk berkendara itu adalah sesuatu yang membahayakan. Dia belum cukup umur, dan nggak sedikit tuh di UGD, begitu anaknya udah kondisi parah, orang tuanya datang nangis-nangis. Tadi cuman ke warung doang kok. Cuma ya, Dok ya. Cuma ke ini doang kok, yang mereka pikir jaraknya dekat, tapi potensi bahaya itu ya tanggal apa sih nggak ada di kalender ya. Betul. Jadi emergensi itu terjadi ya karena dia belum ada kematangan emosi, jadi dia kalau panik kan nggak tahu ngerem atau ngegas, bisa jadi malah ngegas, anak itu nabrak atau nggak pakai helm ya lebih parah kondisinya. Oke, jadi kematian ya, Dok. Kadang kan orang tua ngerasa ya udah yang penting udah bisa nih anak saya naik motor gitu. Jadi kayak panas-panasan sama tetangga ya, Dok ya. Betul, kalau bisa sih ya bisa, semuanya bisa, gampang aja, cuman kan kemana emosi Resikonya betul. kemana emosi itu butuh usia juga. Terus, Dok, boleh nggak sih kita yang tadi itu, Dok, tadi sudah membantu orang yang kecelakaan tuh, kayak misalnya tadi kan dokter bilang ya harus ada pengamannya antara kita dan si korban ya, Dok ya, dengan menggunakan sarung tangan motor atau menggunakan kain gitu ya, Dok ya. Lalu kalau memindahkan gitu, Dok, bisa nggak, Dok? Atau ada teknik sendiri memindahkan korban dari misalnya dari tengah ke pinggir gitu, Dok? Boleh. Pertama kita lihat dulu lokasi korban gampang tidak untuk dipindahkan. Oke. Karena kalau dipindahkan itu kepala itu harus dijaga supaya dia tuh lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak nekuk. Selanjutnya angkat badan juga dalam posisi yang lurus. Oke. Diangkat dengan cara yang benar, dipindahkan ke tepi. Tapi itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, misalnya kan dia terjepit di dalam truk, Iya, heeh. di dalam apa itu kita kalau memang kita nggak yakin atau kita ke orang profesional, lebih baik
segera panggil bantuan. Oke, jadi tergantung ya dok ya posisinya si Betul. korban ini ada di mana ya Iya, dok ya. kita Oke. ingat kan aman diri, aman lingkungan, aman pasien atau aman Betul, korban itu menolong betul, dengan cara yang tepat. Tapi betul. kalau itu semua tidak aman, serahkan ke tenaga yang lebih ahli. Oke, bukan berarti nggak mau nolong ya dok. Betul, karena itu sangat berisiko juga. Iya. Belum ditolong mungkin masih dalam kondisi tersebut karena kita salah evakuasi. Betul. Itu bisa jadi mencederai pasien atau korban. Oke, terus dok bagaimana cara sederhana dok mengenali korban yang tampaknya tuh baik-baik aja tapi sebenarnya tuh ngalamin cedera yang bahaya gitu dok, kayak misalnya contohnya kecelakaan deh dok gitu. Oke, pertama kita lihat kadang luka itu terlihat menyeramkan ya. Misalkan dia ada luka di tangan, luka robek, Iya. dan itu hanya kelihatan di kulit. Oke. Tapi itu darah ngucur, tapi kok di kepala itu hanya memar. Nah, Tapi ya. kok dia ada pingsan Oh, atau ada muntah. kejang atau muntah. Ya. Nah, itu lebih membahayakan kondisi di kepalanya. Oh. Atau dia sesek. Tapi darah ke sana Biasa aja gitu. ngalir terus gitu di jari, misalkan jari kegores aja udah Iya. darahnya udah heboh. Iya, heeh. Jadi kepala kita nolong yang di jari dulu, padahal dia di dadanya akibat benturan terjadi sesek, nah itu lebih membahayakan. Atau di perut misalkan ada memar, itu bisa jadi lebih membahayakan. Intinya orang itu bisa diajak ngomong nggak? Kalau dia bisa ngomong berarti saluran napasnya aman. Oh, gitu. Betul. Oke, dok. Selanjutnya apa? Napas. Kita lihat napasnya tersengal-sengal nggak atau normal. Selanjutnya lagi kulitnya pucet nggak, dingin nggak, kebiruan nggak ujung-ujung kuku. Karena untuk mendapatkan sirkulasi darahnya bagus nggak. Kalau dia pucet, ujung kuku kebiruan tuh lebih hati-hati ya. Apalagi ada memar di dada, di perut, Kepala. apalagi ada luka terbuka yang besar, itu hati-hati. Oke. Kalau benjol gitu dok? Kalau yang kue benturan mungkin luarnya hanya benjol, tapi di dalam kepalanya kita nggak tahu ada bocor nggak pembuluh darah di dalamnya. Oh. Jadi harus hati-hati. Kesannya sih ringan, cuman benjol, tapi Iya, ada lewat pingsan nggak, hati-hati. Sama kira-kira tadi saya lihat kecepatannya tinggi, benturannya keras, walaupun masih sadar, tetap kita harus waspada. Oke. Karena Jadi benturannya kencang. intinya kita ngajak ngomong dulu ya dok ya awalnya. Betul, bisa nggak diajak ngomong? Iya, bisa nggak diajak Kalau dia ngomong? mulai penurunan kesadaran atau mulai pingsan, itu hati-hati ya. Oke. Segera panggil Tenaga kesehatan. tenaga kesehatan profesional ya, ambulans. Iya. Dokter kan tadi bilang nih bahwa kalau misalnya ada apa-apa, kita setelah tadi aman diri, aman lingkungan dan aman korban, kita harus bawa ke rumah sakit atau dibawa ke vaskes kesehatan atau panggil ambulans. Nah, untuk kita bisa menghubungi nomor ambulan itu kemana sih dok? Gitu. Kadang kan masyarakat nggak tahu nih mau manggil ambulan tuh mau kemana nih saya, ngubunginnya kemana gitu kan, bingung ya dok ya. Nah itu ngubunginnya kemana sih dok kalau kasus-kasus kayak gini? Betul. Kalau lokasi gawat darurat, lagi-lagi masyarakat itu harus tahu fasilitas kesehatan tuh ada di mana. Kira-kira dari lokasi sangat dekat nggak? Misalkan ada tuh di depan cuma 500 meter udah ada rumah sakit, atau 300 meter udah ada rumah sakit, ya langsung dibawa aja. Tapi kalau nggak ada, segera hubungin ke 112 atau 119. 112 atau 119? Atau 119 itu di Indonesia udah ada layanan gawat darurat. Oke. Pemanggilan ambulans, tenaga medis, dan tenaga profesional itu panggil ke 112 atau di Jakarta itu bisa dengan aplikasi Jaki. Oh. Di aplikasi Jaki itu ada panggilan gawat darurat. Itu bisa dipanggil, nanti tenaga profesional segera datang untuk melakukan bantuan dan evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang 119 berarti dikembalikan, misalnya kita sudah menghubungi 119 berarti tergantung nih di mana lokasinya ya dok ya, nanti akan dari pihak ambulannya untuk di daerah mana gitu ya dok ya. Ya. Oke. Jadi kita harus mengetahui lokasi, walaupun sekarang teknologi itu kita telepon aja dia udah tahu lokasi kita itu di mana. Oke. Tapi kita harus tetap ngasih tahu nama kita siapa, terus kegawat darurat apa yang terjadi, berapa jumlah korban, Oke. terus kondisi pasien terakhir itu seperti apa. Oke. Gratis ya dok? Kalau untuk Jakarta gratis, Oh, untuk Jakarta gratis ya teman-teman. KTP dan KKDKI Jakarta gratis. Oke, dok. Lalu pesannya, pesan buat dokter nih untuk para orang tua, para lansia yang lagi nonton nih dok, gimana pesan dokter agar kita tuh tetap waspada, tidak hanya kegawat dauratan itu tidak hanya di luar rumah, tapi di dalam rumah juga dok. Silakan dokter. Yang pertama untuk masyarakat semua, Oke. jadi ingat yang pertama itu kegawat daruratan tuh bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan menimpa siapa saja. Iya. Jadi kalau kita di rumah
kita harus lihat pertama potensi bahaya apa aja nih di rumah saya. Ada anak kecil nggak di rumah saya? Ada lansia nggak? Betul. Begitu kelistrikan di rumah saya aman nggak? Betul. Begitu anak-anak itu kira-kira bermain di area mana? Tadi ya sesuai usia, diawasi. Lalu untuk lansia juga tetap harus diperhatikan. Seperti itu. Selanjutnya untuk di luar rumah, edukasi ke anak-anak bagaimana cara menyeberang, berkendara yang aman itu seperti apa. Dari orang tuanya dicontohkan udah pakai helm keluar rumah, berkendara dengan cara yang aman. Lalu yang terakhir adalah edukasi. Jadi penting semua orang itu memiliki edukasi tentang pertolongan pertama untuk gawat darurat. Dari mulai anak-anak sampai dewasa. Anak-anak contohnya apa? Kalau dia anak-anak sendiri di rumah, setelah itu dia tinggal bersama kakeknya mengalami stroke, anak-anak bisa panggil gawat darurat. Ambil HP, tekan 112 atau 19 minta tolong, ada yang pingsan di rumah. Seperti itu. Hingga orang dewasa harus ada pelatihan pertolongan gawat darurat. Kalau pelatihan pertolongan itu tuh ada di mana sih, Dok, sebenarnya kalau misalnya para orang tua pengen ikutan gitu, Dok? Apakah bisa di YouTube atau ada pelatihan sendiri gitu, Dok? Bisa, kalau untuk dilihat kan sekarang banyak banget ya media sosial yang tentang, tapi kita lihat yang profesional. Tentunya itu ada tentang pertolongan pertama pada gawat darurat, dilakukan apa aja. Tapi jangan dilihat media-media yang kurang terpercaya, maksudnya dia bukan tenaga profesional tapi memberikan edukasi, takutnya edukasi kurang tepat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, DKI Jakarta juga melakukan pelatihan, salah satunya puskesmas. Puskesmas sekarang kan punya wilayah kerja tuh. Iya, dokter. Dan punya amanah, diberikan amanah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah itu dari puskesmas juga boleh melatih memberikan masyarakat tentang pertolongan pertama. Oke. Dok, dapat saya simpulkan ya, Dok ya, bahwa tadi kita sudah berbincang-bincang bahwa yang penting itu adalah yang tadi dokter bilang 3A ya, Dok ya. Aman diri, aman lingkungan, dan aman korban gitu ya. Jadi ketika kita menolong seseorang atau menolong korban, kita harus mengamankan diri kita sendiri, lalu lingkungan juga kita juga harus tahu dulu lingkungannya seperti apa, baru kita menolong korban. Dan itu juga menolong korban itu nggak asal-asalan ya, Dok ya, pasti banyak pendidikannya, pasti banyak langkah-langkahnya yang harus misalnya tadi anak jatuh, lalu anak yang kecelakaan tuh beda-beda ya, Dok ya, tadi pada intinya. Dan itu juga harus orang tua harus tahu itu ya, Dok ya, bekalnya ya, karena kita nggak tahu ya, Dok ya, kita nggak tahu tanggal sial kita kapan ya, Dok ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, dokter, sebelum kita tutup? Udah itu aja. Jadi untuk teman-teman semua, untuk masyarakat, ingat kegawat daruratan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu penting kita memiliki pengetahuan dan edukasi tentang pertolongan pertama gawat darurat. Dan yang paling penting adalah mencegah. Jadi pencegahan itu nilainya sangat berarti, karena apabila terjadi gawat darurat itu semuanya harus ditolong dengan cara yang cepat dan tepat. Betul sekali. Luar biasa buat Dokter Bara. Aku terpukau. Terima kasih, Dokter, atas ilmunya, atas pengetahuan barunya. Ini buat teman-teman ini bermanfaat sekali podcast kali ini terkait kegawat daruratan. Kita harus wanti-wanti, harus hati-hati juga nih dimanapun berada, entah di dalam atau di luar rumah ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman, semoga sehat selalu. Ingat kalau misal menolong, benar kata Dokter Bara, jangan panik ya, Dok ya. Tetap harus tenang. Semua orang bisa jadi penolong. Jadi pahlawan dadakan ya, Dok ya. Kalau kata guru kami Prof. Adiono itu harus begini nih, salam ini. Apa, Dok, ini, Dok? Zero mortality. Jadi nggak boleh ada yang mati tuh di luar rumah sakit. Jadi semua orang bisa jadi penolong. Oke, siap. Oke, terima kasih Dokter Bara, sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.